Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Baik, Ibu awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat, Baik, sehat semua ya anak-anak. Sehat, Ibu. Baik, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik Ibu, baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi ini, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Yusuf. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Yusuf Ridho, Hadir Bu. Rintan, hadir Bu. Eva, Hadir, Ibu. Tania, Hadir Ibu. baik semuanya hadir ya anak-anak. Iya, Ibu. Baik, hari ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi pesan pada teks monolog yang mengandung kritik sosial. Sebelumnya, ada yang ingat pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Kita membahas tentang puisi Bu. Baik, benar sekali Yusuf. Puisi itu apa Yusuf? Puisi adalah ungkapan, pikiran, dan juga ide yang dituangkan dengan bahasa-bahasa Inggris, termasuk salah satu ketika ada sesat. Baik, terima kasih, beri tepuk tangan. Beri tepuk tangan. Aku bilangnya bukan tangan. Jadi kalau saya nggak perhatiin aku. Bentar. Baik, beri tepuk tangan untuk Yusuf Ridho. Baik, selanjutnya anak-anak kita akan belajar tentang teks monolog. Di sini ada yang tahu apa itu teks monolog? Saya Ibu. Silakan Tania. Teks monolog itu adalah teks yang berisi ungkapan dari satu orang yang berbicara sendirian, baik itu untuk menyampaikan perasaan atau pikiran ataupun pesan tertentu. Baik, benar sekali yang dikatakan oleh Tania bahwasanya teks monolog itu adalah jenis teks yang berupa ungkapan atau tuturan seorang tokoh yang berbicara sendiri untuk menyampaikan pikiran, perasaan, atau pesan tertentu kepada pendengar atau audiens. Dalam teks ini hanya ada satu tokoh saja yang berbicara tanpa dialog dengan tokoh lain. Monolog ini sering digunakan dalam seni pertunjukan seperti teater, sastra, atau pidato. Selanjutnya ada ciri-ciri teks monolog. Ciri-ciri teks monolog ini yang pertama memuat isu atau masalah sosial, yang kedua menggunakan bahasa yang tajam atau menggugah, dan yang ketiga ditunjukkan untuk mendorong perubahan atau kesadaran masyarakat. Yang ketiga, ini ada tujuan mengidentifikasi pesan pada teks monolog. Yang pertama ini bertujuan untuk memahami masalah sosial yang diangkat dalam teks. Yang kedua, menemukan sasaran kritik yang disampaikan. Yang ketiga, mengungkap pesan yang ingin disampaikan oleh pembicara atau penulis. Dan yang terakhir, untuk menilai relevansi kritik dengan kehidupan nyata. Kemudian, anak-anak, langsung saja di sini Ibu ada satu teks monolog. Dan kemudian Ibu akan meminta kalian untuk membagi menjadi dua kelompok. Kelompoknya ini sesuai tempat duduknya saja ya anak-anak. Ibu. Anak-anak bisa baca terlebih dahulu teks monolog yang ada di depan. Ibu akan membagi kalian satu-satu. Baik, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian nanti Ibu akan meminta kalian untuk presentasi di depan ya. Tadi langkah-langkah untuk
Sudah semua? Sudah Ibu. Sudah, Ibu. Sudah. Coba siapa yang berani maju terlebih dahulu ke depan? Saya Ibu. Silakan kelompok Eva terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Baik Ibu, sebelumnya teksnya dibaca dulu ya Bu. Boleh, silakan dibaca. Aku pertama baca. Suara di tengah kota. Aku berdiri di sini, di antara deru mesin dan suara klakson. Di mana senyum itu? Hilang tergerus debu jalanan. Sampah bertumpuk di sudut kota, sementara penghuninya sibuk mengejar mimpi. Di mana keadilan? Di mana kepedulian? Dari teks monolog tadi kami sudah berdiskusi bahwa di dalam monolog tersebut terdapat duluan. Jadi yang pertama itu kan yang ditanya apa masalah sosial yang diangkat dalam tes kan Bu. Kami sudah menemukan Bu. Jadi masalah sosial yang diangkat itu kelompok kami berfokus pada masalah kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Mereka mencatat bagaimana monolog ini menggambarkan kontras antara kehidupan mewah dan kehidupan yang penuh penderitaan. Mereka melihat kritik terhadap ketidakpedulian masyarakat kota terhadap orang-orang miskin dan kondisi lingkungan yang buruk. Kemudian yang kedua adalah sasaran kritik. Kritik ditujukan kepada pemerintah yang dianggap tidak serius menangani masalah sosial dan masyarakat kota, yang lebih peduli dengan kesuksesan pribadi daripada memperhatikan kondisi sekitar mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nasa. Baik Ibu, untuk pertanyaan ketiga, apa pesan utama dari teks monolog tersebut? Jadi kami menemukan bahwa pesan utamanya ialah pesannya diangkat adalah perubahan sosial. Monolog ini mengajak kita untuk lebih peduli terhadap mereka yang hidup dalam kemiskinan dan memperbaiki kondisi sosial yang ada. Lalu terkait apakah pesan tersebut relevan dengan kehidupan kita? Lalu mengapa? Kelompok kami berpendapat bahwa merasa pesan tersebut sangat relevan dari teks monolog tersebut, mengingat banyaknya ketimpangan sosial yang terjadi di banyak kota besar di Indonesia. Mereka juga menyoroti masalah sampah dan polusi yang semakin meningkat seiring pesatnya pembangunan. Baik, itu saja Bu dari kelompok kami. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Berhenti Bu. Jadi Ibu bisa melihat kelompok 1 ini lebih menyoroti tentang ketidakadilan sosial dan kesenjangan ekonomi sebagai masalah utama, serta lebih menekankan pada perubahan sosial. Terima kasih kelompok 1 yang sudah bekerja keras. Ya Ibu. Baik, selanjutnya kelompok 2, apakah sudah siap? Sudah, Ibu. Baik, silakan. Silakan kelompok 2. Baik Ibu, kami dari kelompok 2 kami menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama itu saya akan membacakan terlebih dahulu penggalan dari monolognya. Suara di tengah kota. Aku berdiri di sini, di antara deru mesin dan suara klakson. Di mana senyum itu? Hilang tergerus debu di jalan. Sampah bertumpuk di sudut kota, sementara penghuninya sibuk mengejar mimpi. Di mana keadilan? Di mana kepedulian? Nah, kelompok kami akan memberikan tanggapan dari teks monolog tersebut. Yang pertama itu ada masalah sosialnya, Ibu. Jadi masalah sosial yang diangkat itu mengidentifikasi kerusakan lingkungan dan ketidakpedulian terhadap sesama. Nah, mereka ini lebih fokus kepada pencemaran lingkungan seperti tumpukan sampah, kemudian masalah polusi udara yang menciptakan kondisi udara itu hidupnya tidak sehat, Ibu. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Yusuf. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, siapa yang menjadi sasaran kritik dalam tes? Jadi untuk sasaran kritiknya itu juga kepada masyarakat yang tidak mau mengambil tanggung jawab atas kebersihan dan berkelanjutan lingkungan, serta kepada pemerintah yang dianggap tidak cukup tegas dalam menegakkan aturan terkait lingkungan. Dan pertanyaan ketiga,
Apa pesan utama dari teks monolog tersebut? Untuk pesan utamanya dalam teks ini adalah pentingnya kesadaran manusia untuk menjaga lingkungan dan bertindak lebih bijak dalam menangani sampah. Monolog juga mengingatkan bahwa kita harus lebih memperhatikan sesama dan tidak hanya fokus pada kepentingan pribadi. Untuk kemudian pertanyaan keempat, apakah pesan tersebut relevan dengan kehidupan kita dan mengapa? Kelompok kami melihat pesan teks ini sangat penting, terutama di era urbanisasi yang cepat dan peningkatan jumlah penduduk yang menyebabkan masalah lingkungan semakin parah. Mereka merasa bahwa pesan ini harus disosialisasikan lebih luas agar orang-orang lebih sadar akan dampaknya. Mungkin cukup presentasi dari kami. Terima kasih. Ibu akan memberikan sedikit komentar. Menurut Ibu ya, Ibu melihat kalian ini sudah sangat baik menyampaikan presentasinya, menyampaikan hasil diskusinya, dan Ibu lihat kelompok 2 ini lebih fokus pada kerusakan lingkungan dan kesadaran akan kebersihan, serta menekankan pada kesadaran kolektif untuk menjaga kehidupan di alam semesta ini. Terima kasih kelompok 2, silakan dulu. Baik anak-anak, sepertinya Ibu lihat kalian ini sudah bisa mengidentifikasi teks monolog itu, kalian sudah bisa mengambil pesannya dan kritik sosialnya. Sepertinya pelajaran kita pada pagi hari ini kita cukupkan. Tapi sebelumnya Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Nanti siapa yang bisa menjawab silakan angkat tangan ya. Ibu. Ibu akan bertanya kepada kalian, mengapa kita sebagai generasi muda ini perlu untuk mengetahui dan memahami teks monolog? Silakan yang ingin menjawab. Kata krop. Ya, panggil. Baik anak-anak, di sini Ibu akan bertanya kepada kalian. Silakan yang mengetahui jawabannya untuk angkat tangan ya. Ibu akan bertanya mengapa kita sebagai generasi muda ini perlu untuk mengetahui dan memahami tentang teks monolog yang bertujuan untuk mengkritik sosial di masyarakat. Saya Ibu, Silakan Rita. agar kita tahu masalah-masalah yang ada di masyarakat Ibu seperti ketidakadilan sosial, kemudian polusi, dan juga mungkin untuk membantu memperbaikinya atau bagaimana caranya bisa jadi teks monolog ini tuh sampai kepada pihak-pihak yang seharusnya mereka bisa bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Baik, terima kasih Rintan. Beri tepuk tangan dulu untuk Rintan. Benar sekali anak-anak yang dikatakan oleh Rintan bahwasanya dengan adanya teks monolog ini kita semua jadi tahu apa saja isu-isu atau masalah yang ada di negara kita, dan sebagai generasi penerus bangsa kita ini harus mencari tahu bagaimana mengatasi masalah tersebut. Sepertinya pelajaran kita cukup sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi kalian yang sangat luar biasa. Terima kasih sudah presentasi dengan sangat baik, diskusi dengan baik. Terima kasih juga sudah aktif dalam pelajaran. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Bu, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan kepentingan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Yusuf. Anak-anak, sebelum mengakhiri Ibu akhiri, Ibu akan memberikan kalian tugas. Kalian silakan cari teks monolog di rumah, kemudian identifikasi seperti sama yang tadi kalian presentasikan, tapi ini tugas individu ya anak-anak. Silakan dikerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Baik Ibu. Baik, Ibu. Baik, terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Kalian tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar ya. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ibu pamit ya. Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazara dengan NPM 2213041448 sebagai observer lisan dari saudara mahasiswa Prisna Yunita Fauzia dengan NPM 2213041054 dengan pada tanggal 11 Desember 2024 pukul 13.59 waktu Indonesia Barat dengan topik mengidentifikasi teks monolog yang mengandung kritik sosial, pengajaran bahasa dan sastra Indonesia. Adapun hasil observasi keterampilan mengajar yang kelima, yakni keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. Komponen keterampilan yang pertama yakni memusatkan perhatian. A. Merumuskan tujuan. Untuk ini komentarnya saudari Prisna Yunita sudah merumuskan tujuan di awal pembelajaran. Lalu yang B. Merumuskan dan merumuskan kembali masalah. Untuk ini saudara Prisna sudah merumuskan kembali masalah yang akan dibahas. Yang berikutnya C. Menandai hal-hal merumuskan masalah. Untuk ini komentarnya saudari Prisna sudah menandai hal-hal dan dalam merumuskan masalah. D. Membuat rangkuman bertahap. Untuk ini komentarnya saudara Prisna tidak cukup sering melakukan rangkuman bertahap. Lalu komponen keterampilan yang kedua yakni memperjelas masalah atau urunan pendapat. Yang A. Memparafrase. Untuk ini saudara Prisna tidak cukup sering memparafrase jawaban dari hasil diskusi yang dilakukan oleh siswa-siswanya. Lalu yang ke B ada merangkum. Saudara Prisna cukup melakukan perangkuman dalam merangkum hasil diskusi yang telah dilakukan oleh siswa-siswanya. Lalu yang C menggali. Untuk ini komentarnya saudara Prisna tidak cukup menggali hasil diskusi yang dilakukan oleh siswa-siswanya. Lalu yang D menguraikan secara detail. Untuk ini saudara Prisna cukup menguraikan secara detail hasil diskusi yang dilakukan oleh siswanya. Lalu yang ketiga ada menganalisis pandangan siswa. Yang ini ada A. Menandai persetujuan dan ketidaksetujuan. Untuk ini komentarnya saudara Prisna cukup melakukan penandaan siswa yang setuju maupun tidak setuju dalam diskusi. Yang B. Meneliti alasannya. Untuk ini komentarnya saudara Prisna cukup meneliti alasan siswa yang baik itu yang setuju maupun tidak setuju dalam diskusi kelompok. Lalu yang keempat ada komponen keterampilan meningkatkan urunan siswa. Yang A. Menimbulkan pertanyaan. Untuk ini saudara Prisna cukup menimbulkan pertanyaan dalam kegiatan diskusi kelompok. Lalu yang B. Menggunakan contoh. Untuk ini saudara Prisna cukup dalam penggunaan contoh di kegiatan diskusi. Lalu yang C. Menggunakan hal-hal yang sedang hangat dibicarakan. Untuk ini saudara Prisna cukup memberikan contoh hal-hal yang sedang hangat dibicarakan saat ini. Lalu yang D. Menunggu. Untuk ini saudara Prisna cukup memberikan waktu atau menunggu siswanya berdiskusi. Lalu yang E. Memberi dukungan. Untuk ini komentarnya saudara Prisna cukup melakukan dorongan atau memberikan dukungan kepada siswa yang sedang berdiskusi. Lalu yang kelima ada komponen keterampilan menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Yang A. Meneliti pandangan. Untuk ini saudara Prisna sudah melakukan meneliti pandangan dari siswa satu dan siswa lainnya. Lalu yang B. Mencegah pembicaraan yang berlebihan. Untuk ini saudara Prisna sudah melakukan pencegahan pembicaraan yang berlebihan yang ingin dilakukan oleh siswanya. Lalu yang C. Menghentikan atau melarang atau memonopoli. Nah, untuk ini komentarnya saudara Prisna tidak melakukan pelarangan atau penghentian karena dalam kegiatan pembelajaran diskusi ini cukup kondusif. Lalu yang berikutnya ada komponen keterampilan menutup diskusi. Yang A. Meneliti pandangan. Untuk ini saudara Prisna cukup meneliti pandangan hasil akhir dari diskusi kelompok yang dilakukan oleh siswanya. Lalu yang B. Memberi gambaran yang akan datang. Untuk ini saudara Prisna tidak cukup melakukan penggambaran hal-hal yang akan datang dalam kegiatan diskusinya. Lalu yang berikutnya C. Menilai. Untuk ini saudara Prisna cukup melakukan penilaian dalam akhir diskusi kelompok. Baik, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.